Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custein. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu membahas tema-tema sepak bola Indonesia dan juga sepak bola dunia. Kali ini saya ingin membahas apakah nanti juga ketika John Herdman datang ke Indonesia ada 5 pemain kesayangan STY yang selama masih melatih timnas Indonesia, pemain ini ya, kelima pemain ini selalu masuk dalam starting 11. Dan saat Patrick Kluivert nampaknya mereka dikeluarkan dengan ya secara halus, sehingga pemain ini ya gitu deh pokoknya, karena memang feeling, perasaan dan juga ya intelektual pelatih itu kan beda-beda. Namun sebelumnya kita berikan dulu like dan subscribe pada channel ini untuk memberikan dukungan kita pada Jelo Custein ya, menuju 100.000 subscribers ya. Kemudian ya, setelah Anda melakukan like dan subscribe, jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada channel ini ya. Saya dikritik aja boleh, nggak apa-apa. Kritikan juga boleh kepada PSSI dan juga Erick Thohir selaku ketua umum, dan bagikan sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan kamu ya. Pada kesempatan kali ini saya itu juga agak curiga, bukan curiga sih. Kita kan namanya juga pewarta ya, baik itu bagian dari Anda semuanya, karena kita ada supporter, kita adalah netizen. Apa ya bahasanya, apa ya yang kita angkat tuh bukan menduga ya, apa ya, nampaknya John Herdman itu dengan formasi 3 back di belakang, kemudian kedisiplinannya, apakah sosok pemain pelatih satu ini itu hampir sama dengan SD? Namun saya rasa kalau dilihat dengan win rate-nya, rata-rata kemenangannya itu lebih bagus John Herdman ketimbang Sintayong ya. Karena di Sintayong di timnas Indonesia itu 42%, sementara John Herdman itu 50%. Jadi kalau kita bandingkan dengan Sintayong ya memang jauh ya win rate-nya ketika Sintayong melatih timnas Indonesia, sementara John Herdman itu di timnas Kanada. Oke. Apakah nanti ada kelima pemain yang akan dipanggil kembali? Siapa mereka? Yang pertama ada Asnawi Mangku Alam. Saat ini kan dia main di Buriram City di Liga Thailand, dan Buriram saat ini juga lagi di atas ya, di Port City ya kalau nggak salah, pokoknya di Liga Thailand lah Asnawi ini. Cukup permainannya itu kalau di Liga Thailand dia pemberani ya, strength, kuat, karena juga dia itu menjaga pola makan, pola tidur, semuanya dijaga karena dia sadarlah dia itu atlet gitu. Fisiknya itu adalah ya bagian dari apa yang dia bisa jual ke klub di Thailand ya. Itu Asnawi Mangku Alam. Jadi kalau kita bicara Asnawi, dia itu juga kemarin saat Sintayong menjadi kapten, meskipun dia juga agak minder dengan datangnya Jody Amat itu ya. Dia itu bilang sama Sintayong, Jody Amat aja coach ya, sementara Sintayong enggak, kamu aja yang kapten. Jadi kemudian dia juga membuka bagaimana Arya Sinulinga yang memberikan informasi yang salah terkait timnas saat kualifikasi round ketiga di China. Itu dibalas sama si Asnawi Mangku Alam. Itu yang pertama. Yang kedua ada Arhan Pratama. Jadi Pratama Arhan ini juga sama bermain di Korea, Liga Korea, kemudian saat ini ada di Liga Thailand di Bangkok United. Jadi pemain ini memang terkenal dengan lemparannya. Jadi lemparan jarak jauhnya itu memang Arhan itu gila nih anak ya. Namun secara fisik dia juga sudah mulai terbentuk fisiknya di Thailand ya. Udah jadilah ya. Namun secara
passing dan juga running ya, karena tubuhnya nggak terlalu tinggi dan juga sprintnya saya rasa kurang ya untuk Arhan Pratama ini. Dan apakah nanti juga dia itu akan menjadi kembali ke timnas Indonesia? Ya kita nggak tahu juga, karena ini juga belum John Herdman juga belum datang ke Indonesia. Itu yang kedua, Arhan Pratama, bapaknya kemarin meninggal dunia ya, ikut berbelasungkawa buat siapa ini, Pratama Arhan. Kalau ada Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, yang ketiga ada Marcelino Ferdinand. Ini adalah anak kesayangan dari Sintayong. Kalau Lino ini memang ya perpindahan klubnya ya pindah terus nih. Kemarin kan dia di Oxford, kemudian dipinjamkan ke liga mana tuh di Eropa Timur ya. Apakah ini juga Lino yang juga pernah menjadi pahlawan timnas saat mengalahkan Arab Saudi dengan 2 golnya? Ini menjadi waktunya dia kembali ke timnas di bawah John Herdman. Kita juga pasti berharap seperti itu, karena juga Lino ini masih muda ya, jangka panjangnya masih lama lah anak ini ya, Lino. Apalagi dia di Oxford itu dipinjamkan gitu untuk Marcelino Ferdinand. Saya masih agak yakin dengan Marcelino Ferdinand untuk bisa dipanggil ke timnas Indonesia, karena dia ini ya meskipun banyak kritikan pada Lino itu ya, terlalu banyak gocek lah gini gitu ya, tapi karena dia masih anak muda, saya masih menaruh harapan yang cukup besar pada seorang Lino. Ini yang ketiga. Berikutnya ada Hernando Ari. Jadi Hernando Ari ini kiper dari Persebaya. Ini nggak pernah lepas dari tim yang masuk di Sintayong. Memang saya rasa memang ketidak harmonisan PSSI dengan Sintayong kayak ya karena pemain-pemain lokal. Sintayong itu menyukai pemain-pemain lokal kita. Ada Asnawi, Pratama Arhan, kemudian Lino, kemudian ada juga kiper dari Persebaya ini ya. Jadi dia sudah membuktikan bagaimana dia di Piala Asia tampil cukup bagus di U23 dan juga senior. Ini siapa? Kiper dari Persebaya Hernando Ari ini saya rasa kok juga punya peluang yang cukup besar untuk kembali ke starting 11 di bawah John Herdman. Namun kan dia musuhnya, waduh, ini Audero, kiper terbaik Asia. Agak berat nih Hernando Ari ya. Berikutnya ada juga Egy Maulana Fikri. Ini juga nggak pernah bisa lepas dari bayang-bayang STY. Jadi pemain-pemain ini siapa yang keempat ini ada Egy Maulana Fikri di Maluti United, di mana Dewa United. Ini juga nggak bisa lepas dari bayang-bayang seorang STY saat dia melatih, karena memang dari 4 pemain yang udah saya sebutkan ini memang mereka juga bekerja keras ya selama di bawah asuhan seorang Sintayong. Egy juga sering mencetak gol ya untuk timnas juga klubnya ya. Apakah nanti ini menarik simpati, menarik perhatian buat seorang John Herdman ya, keempat pemain ini. Dan yang terakhir ini ada Elkan Bagot. Meskipun di saat itu Olimpiade ya, untuk masuk Olimpiade kita kan lawan mana tuh ya, saya lupa. Pokoknya lawan dari Afrika lah, kita dikalahkan waktu itu ya. Sebenarnya kan dia manggil Elkan Bagot, namun Elkan Bagot karena dia di klubnya aja susah banget ya, akhirnya dia putus cinta sama Sintayong. Ini kedua pelatih dan juga anak didiknya Elkan Bagot. Elkan Bagot tuh pernah dipasang sebagai striker loh, karena tingginya 2 meter. Saya itu sampai ini anak tuh tinggi banget ya, 2 meter. Namun kedepannya saya rasa apakah nanti juga akan memenuhi panggilan dari
pelatih John Herdman, tergantung juga mereka konsisten nggak di klubnya masing-masing. Seperti Asnawi Mangku Alam, kemudian Pratama Arhan, kemudian Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, atau juga Elkan Bagot. Saya menyebutnya 6 ya, padahal tadi di awal kita nyebutnya 5. Ya karena Elkan Bagot itu sebenarnya anak kesayangan dari Sintayong, cuman gitu ya, Elkan Bagot nakal deh kamu ya. Itu ya nama-nama pemain yang udah kita sebutkan, apakah nanti mereka ini juga akan terpanggil kembali saat John Herdman, kita juga nggak tahu, tergantung dengan konsistensi mereka di klub, bisa memberikan hasil yang bagus buat klubnya di masing-masing, dan ya itu yang bisa kita berikan kepada Anda tentang persamaan antara Sintayong dan juga John Herdman. Namun ya persamaannya adalah di formasi 3 back itu hampir mirip sama. Namun kecerdasan seorang John Herdman dan Sintayong itu memang berbeda-beda ya. Sintayong itu lebih disiplin, fisik. Kalau John Herdman itu dia bagaimana merubah taktik dalam sepersekian menit diubah, dan itu bisa menghasilkan sesuatu untuk timnas Kanada. Apakah itu bisa diulang di timnas Indonesia? Kita akan tunggu sama-sama nanti. Oke, demikian ya yang bisa kita sampaikan tentang 5 nama pemain yang kemungkinan apakah nanti akan dipanggil kembali oleh John Herdman mengisi starting 11 ya. Berikan kritikan Anda, saran Anda kepada saya di link kolom komentar buat PSSI, buat Erick Thohir. Dari Jakarta, saya Jelu Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.